Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas materi tentang desain logo. Ya, ini adalah materi kuliah komputer grafis yang ada di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto. Oke, sebagai pendahuluan apa itu logo? Logo ini adalah secara singkat adalah simbol pengenal yang unik atau simbol pengenal unik. Nah, kemudian logo ini disebut juga apa? Jadi ada orang yang mengatakan brand mark, ya. Ada juga orang yang mengatakan identifier, ada juga orang yang mengatakan logotype. Kemudian atau juga ada yang mengatakan trademark gitu ya atau merek dagang. Nah, ini adalah beberapa istilah yang intinya itu adalah sama yaitu logo. Yang paling populer di sana itu adalah ya logo gitu ya. Bikin apa? Bikin logo. Kemudian kita lihat di sini untuk membuat logo nanti ada beberapa jenis yang bisa kita eksekusi. Kita bisa pilih salah satunya itu ya. Nah, eh, yang pertama itu adalah word mark, yaitu logo yang berupa kata-kata atau frase. Ya. Word mark ini juga disebut dengan logo type, yaitu adalah nama yang dieja dalam tipografi atau huruf yang unik. Misalnya apa? Oh, ini Casper. Tulisan Casper ini menjadi logo. Brown ini ya, logo. Fonts, nggak tahu ini apa ya. Nah, tapi kalau yang saya kira sangat populer adalah ini. Canon, Videk, kemudian Google paling populer ini ya. Jadi huruf-hurufnya, frase atau kata itu yang kemudian menjadi logo itu sendiri. Coca-Cola ini ya, Legend ini ya. Lalu ada Toys US gitu ya. Dan ada Panasonic, ada Sharp, ada Sony, ada Nokia, ada Google, Facebook, Flickr, Yahoo, Jeep gitu ya, Porsche, Volvo, Toyota, Triumph, ya, Progressive, No, Forbes, News dan sebagainya dan seterusnya. Logo yang isinya itu adalah berupa kata atau frase atau biasa juga disebut dengan logo type gitu ya. Nah, kalian nanti bisa bikin logo dengan menggunakan kata tapi tentunya yang unik, yang bagus ya. Berikutnya adalah inisial logo, yaitu logo yang bisa berbentuk lettermark atau inisial atau singkatan dari awal kata pada satu frase. Ya. Logo ini dibuat menggunakan inisial nama. Misalnya apa? VNA, lalu IBM, itu kan singkatan. International Business Machine, HNM, lalu ada divisi RCA, lalu ada HP, itu juga kepanjangan ya. Itu singkatan HP ya. Hewlett Packard itu adalah dua tokoh ya, dua tokoh ilmu komputer atau dua tokoh teknologi informasi yang pada awalnya itu membuat printer yang sampai sekarang menjadi salah satu merek paling terkenal untuk printer ataupun komputer HP gitu ya, komputer atau printer. Ada LV, Louis Vuitton, ada P&G, Procter and Gamble, ada NY ya, NY itu ya, ada CNN, ada ESPN ya, ada NM, AD, VND ya, ada nah dan sebagainya dan seterusnya. Di sana adalah contoh. Jadi nama bisa itu nama orang, bisa itu nama PT, nama perusahaan yang kemudian disingkat itu ya, yang itu singkatannya menjadi logo itu ya. Kemudian yang ketiga, bisa juga logo dibuat dengan simbol abstrak ya. Logo dapat berupa tanda simbol atau visual abstrak atau non representasional atau visual yang bergambar. Nah, tanda simbol abstrak adalah visual representasional dengan penekanan pada bentuk intrinsik gitu ya. Nah, ekstraksi yang berkaitan dengan objek nyata yang dimodifikasi dengan penekanan abstrak. Nah, kita lihat di sini ada beberapa logo yang abstrak gitu ya. Nah, kita lihat ini apa ya, hanya centang saja. Nanti maknanya apa secara intrinsik. Dan ini apa? Lingkaran. Nah, ini nanti maknanya apa? Termasuk juga di sana Adidas ini ya, Twitter gambar apa ini, cuit-cuit-cuit, yaitu orang yang suka berkicau. Nah, kira-kira begitu disimbolkan dengan burung. Nah, tempat berkicaunya manusia itu kan di Twitter. Nah, kemudian ini
logo apa saya kurang tahu, ini Pepsi, ini Audi gitu ya, ini pahlawan kecil kalian mungkin ini ya Batman, ini ada Nike, ini logo pelumas Shell itu ya. Shell itu apa? Shell itu adalah apa itu ya, binatang laut itu ya, binatang laut Shell. Lalu ini ada apel croat ini ya, ini sangat populer dan legend dan premium juga itu ya. Abstrak di sana menyimbolkan apel, tapi apelnya sengaja di croat. Nah ini lebih abstrak lagi. Nah dari bentuk-bentuk abstrak seperti ini nanti bisa kemudian menyimpulkan ya menjadi logo satu perusahaan, logo barang, logo produk, logo jasa itu ya, itu sangat bisa sekali. Misalnya ini dua logo ini adalah gabungan dari 6 9 jadi angka 8 ya bisa, 96 itu juga bisa itu ya. Ini menjadi kemudian logo yang nanti bisa kita maknai gitu ya. Ini sangat abstrak semua. Yang berikutnya itu adalah pictorial logo, yaitu tanda simbol yang bergambar adalah gambar representasi yang melambangkan merek atau tujuan sosial. Berkaitan dengan orang, tempat, aktivitas, atau objek yang diidentifikasi. Misalnya di sana ada logo, logo picture, pictorial, ya. Ada piktogramnya di sana. Ya. Ini ada gambar apa ini? Ya, gambar Puma ini berarti gambar apa ini? Gambar macan itu ya, macan tutul. Kemudian ini gambar apel, ini gambar oh, burung itu ya, ini gambar buaya. Yang mana dari gambar-gambar atau pictorial ini, ya ini adalah menjadi logo sebuah perusahaan. Yang berikutnya adalah ini yang paling banyak, yaitu kombinasi. Logo kombinasi yaitu kombinasi antara kata-kata, huruf, dan juga simbol. Itu ya. Misalnya apa? Pizza Hut, di sini ada tulisan Pizza Hut-nya ada, lalu simbolnya atau gambar pendukungnya ini ada. Adidas ini juga sama, Hawaiian Airlines, Lacoste, Puma, King Burger. Jadi tulisannya ada, ini Jaguar ini ya. Nah, tulisannya ada, kemudian gambarnya, simbolnya itu juga ada, yang mana masing-masing ini memiliki makna ya, secara tulisan atau secara gambarnya. Nah, kita lihat untuk BP ini ya, BP ini British Petroleum ini, kalau saya melihat logo ini langsung teringat logonya UIN, Sunan Gunung Jati Bandung ini ya, agak mirip seperti ini, agak mirip, bisa jadi mungkin terinspirasi, bisa jadi gitu ya, atau bisa jadi itu bukan kesengajaan itu ya, oh ternyata mirip. Kayak logo kita itu misalnya yang IAIN Purwokerto itu yang gambar yang ada di sini ini ya, ya yang ini mirip dengan logonya Delta Airlines kalau tidak salah di Amerika sana gitu ya. Jadi tidak masalah ada kemiripan-kemiripan. Oke, nah ada juga orang yang mengelompokkan atau ada orang yang mencirikan logo itu berdasar 7 jenis. Yang pertama combination itu tadi, lalu ada logo mark, lalu ada emblem, ya, lalu ada maskot, lalu ada pictorial, lalu ada abstrak, lalu ada lettermark. Nah ini adalah macam-macam logo ya atau simbol. Nah di sini kita kalau mau bikin logo itu mau yang mana? Bebas yang mana saja. Yang maskot juga bisa, pictorial boleh, mau yang emblem juga bisa, wordmark ya langsung nama perusahaannya atau nama produknya juga bisa gitu ya. Nah, tapi biasanya yang paling banyak itu adalah yang kombinasi antara tulisannya ada, kemudian gambarnya juga ada. Nah, itu seperti itu. Kalau maskot ya berarti nanti di sini ya, kalau yang di sini maskot itu misalnya ini berarti dia punya maskot. Nah, ini maskotnya apa? Oh, Lacoste ini kan. Nah, ini ternyata maskotnya adalah buaya. Kemudian sini maskotnya adalah ini ya, ini maskot. Oke. Kemudian logo dan identitas visual. Bagaimana sih hubungannya? Ya, itu logo memainkan peran kunci dalam identitas visual suatu merek.
organisasial atau perusahaan. Jadi logo ini memiliki posisi yang penting. Identitas visual adalah artikulasi visual ya, dan verbal dari satu merek atau organisasi, termasuk semua aplikasi desain terkait, misalnya kop surat, kartu nama, desain kemasan, ya, di antara banyak aplikasi lain yang memungkinkan. Jadi logo itu nanti bisa ditempelkan kemanapun sebagai apa? Sebagai identitas. Itu ya. Nah, kemudian di dalam kita membuat logo, ya, di dalam kita mendesain logo itu tidak hanya sekedar mendesain logo saja, tapi di sana itu juga harus ada disertakan manualnya. Tuh ya, yaitu menetapkan pedoman tentang bagaimana logo ini diterapkan pada berbagai aplikasi, ya. Dari kartu nama hingga materi tempat pembelian hingga kendaraan juga sampai dengan situs webnya. Jadi nanti seragam atau di sana itu memiliki harmoni, ya, konsisten, ya, penggunaan warnanya, bentuknya, tata letaknya, ya. Nah, nanti di sana itu menjadi konsisten. Nah, ini contoh yang ada di bawah ini adalah manual standarnya. Misalnya ada satu logo Aladium, ini premium aluminium ini ya. Nah, ini warna kuning yang sini dengan warna kuning yang sini ini beda. Yang ini adalah PMS 116C dengan nilai CMYK-nya sekian dan RGB-nya sekian, ya. Nah, sedangkan untuk yang seperti huruf C kecil ini adalah warna kuning yang PMS 1235C. CMYK-nya sekian, RGB-nya sekian, Hex-nya sekian, RAL-nya sekian. Nah, kalian bisa cek CMYK untuk warna kuning yang pertama 0, 20, 100, 0. Kalau di sini 0, 28, 89, 0. Yang beda itu di magenta sama yellow. Magentanya untuk yang ini adalah 20, yang sana 28. Yang sini yellownya ada 100, yang sini hanya 89. Nah, ini kemanapun nanti kita akan membuat desain, kemanapun kita akan membuat apa itu namanya aplikasi desain, ya. Nah, logo itu akan konsisten warnanya. Lalu warna yang lain apa? PMS 289, CMYK-nya sekian, RGB-nya sekian. Nah, untuk logo yang grayscale, nah ini nilai grayscale-nya berapa? CMYK-nya ini beda-beda, jauh ini bedanya tuh. Nih ya. Nah, ini informasi inilah yang nanti kemudian akan menjadi panduan, akan menjadi standar. Ketika kita pindah ke satu percetakan ke percetakan yang lain, itu tidak masalah. Yang penting kita bawa dokumen ini. Itu ya. Business card misalnya, ini implementasi di kartu nama, ini juga standar. Tingginya berapa, panjangnya berapa, kemudian di sini ada jarak berapa, di sini yang paling bawah ada jarak berapa, gitu ya. Nah, ini bentuknya ini seragam ya seperti ini. Nah, ini adalah contoh bagaimana standarnya untuk pembuatan business card. Ukurannya sekian, gitu ya. Kemudian namanya apa, fungsinya untuk apa, alamatnya mana, dan seterusnya. Penerapan logo ini harus berfungsi untuk semua aplikasi yang diperlukan, mulai dari kemasan, stationery, sistem penanda atau signage gitu ya. Sistem penanda maksudnya di sini adalah penunjuk arah gitu ya, penunjuk arah. Kayak misalnya di kampus kita di IAIN ini ditunjukkan arahnya, mana gedung fakultas dakwah, mana gedung pasca sarjana, mana toilet, mana lapangan, mana auditorium, mana masjid, dan seterusnya ya. Itu ditunjukkan, itu sistem penanda atau signage. Lalu di iklan-iklan itu juga logo harus konsisten. Pakaian itu ya, mulai dari seragam, topi, dan seterusnya ya. Poster juga, tas belanja, menu, formulir, cover, merchandise, kendaraan, dan lain-lain ya. Semua item yang bisa memungkinkan untuk ditempeli logo itu harus konsisten ya. Ada payung, ada topi, ada gantungan kunci, ada apa ini? Ada mug, kemudian ada tumbler, kemudian ada pulpen, ya, ada kendaraan dan sebagainya dan seterusnya. Di sana nanti bisa kita aplikasikan.
Kemudian stationery ya, stationery. Nah, apa? Tadi kan di sini ada stationery. Nah, stationery ini apa? Yaitu perlengkapan kantor, alat tulis kantor ya, mulai dari kop surat, kemudian formulir, kemudian ada pulpen, ada pin, ada name tag, lalu ada apa ini namanya? Flash disk, ada rautan, ada penghapus, lalu ada tas, lalu ada amplop tampak belakang, amplop tampak depan, ya. Lalu ada header, lalu ada greeting card gitu ya, lalu ada kartu nama dan seterusnya. Di sini ada stock map gitu ya. Di sini ada kop surat, sini ada amplop besar, ini ada amplop kecil, ini ada cover CD gitu ya. Lalu ini ada notes gitu ya atau catatan, lalu ada tumbler ya dan seterusnya. Ada buku agenda juga. Nah, ini adalah stationery, yaitu pokok identitas visual apapun adalah alat tulis. Jadi di sana itu dibikin konsisten. Ini yang paling utama dan paling sering muncul biasanya. Unsur-unsur yang ada di dalamnya ya ini ada gambar seperti ini ya, di semuanya juga ada yang memungkinkan untuk diberikan kan satu irama sehingga seirama sehingga harmoni. Kalau ini dia pakai kotak 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 gitu ya dan seterusnya. Itu stationery. Nah, sekarang kita ke tugas yaitu buatlah desain logo untuk UMKM di sekitar rumah Anda ya. UMKM yang dibuatkan logo ini bisa usaha makanan atau minuman atau produk kerajinan tangan atau usaha lain ya yang relevan. Nah, logo dibuat menggunakan aplikasi Inkscape atau GIMP. Lalu tentukan pilihan pembuatan logo sesuai dengan jenis logo seperti pada penjelasan slide di atas. Gitu ya. Nah, tugas ini nanti dikumpulkan melalui e-class. Nah, maksudnya ini tentukan pilihan pembuatan logo sesuai dengan jenis logo. Itu kan tadi di atas ada logo type, ada logo kombinasi, ada logo apa tadi? Nah, ini ya, ada wordmark, ada emblem, ada pictorial, ada maskot, ada abstrak, ada lettermark. Terserah kalian nanti silahkan. Itu ya. Nah, itu silahkan nanti bisa kalian coba kerjakan ya di video yang lain. Nanti akan saya buat tutorial untuk pembuatan logo. Sekian dari saya. Terima kasih dan tetap semangat untuk kalian semuanya. Kita akhiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.